yang sudah pernah ke Palestina, pernah itu kira-kira begitu. Atau paling tidak tentara yang melaksanakan paling tidak. Masya Allah, ini kenikmatan apa istidraj saya, wallahu alam bishawab. Jadi coba bayangkan Pak, sholat khauf itu ya, apa sholat khauf itu? Di medan perang di antaranya. Yang satu ruku, yang satu berdiri sambil jaga, coba. Dalam keadaan kayak gitu saja masih dihimbau untuk berjamaah. Apalagi yang tidak dalam keadaan begitu. Dalam keadaan darurat aja disuruh jamaah. Ini salah satu alasan Imam Ahmad bahwa sholat berjamaah itu wajib. Setelah tahu begini alasannya, pasti Bapak diam. Ya, Bapak diam nih. Ayo. Dalam keadaan begitu saja, gitu. Sholat jamaah itu pentingnya. Makanya kalau bahasanya potensi riya, potensi ujub, apa riya itu? Pamer. Ujub apa? Mengagumi diri sendiri. Ya. Kalau sholat yang potensi ujub ini, potensi riya, ya sholat jamaah. Ya kalau bilang khusyuk, ya pasti khusyuk, sholat sendiri. Tapi ini agama. Ini sudah diputuskan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Seneng tidak seneng, kita harus sami'na wa ata'na. Itu kita harus mengamini atau mengimani, gitu. Bukan saja mengamini, tapi mengimani. Kita harus mengimani ya semua apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Iya Pak. Kalau kita mau takut riya, takut ujub, sholat sendiri, ya kan? Tetapi ini kan agama, ya bukan karena menurut selera kita atau kita bikin aturan sendiri, tidak. Makanya ini kenikmatan, Pak. Tidak semua orang dikaruniakan bisa sholat subuh berjamaah. Kita bersyukur ketika kita diizinkan sholat subuh berjamaah, ya, atau sholat berjamaah yang lain, artinya Allah masih memperkenankan kita. Doa-doa kita, paling tidak Allah memperkenankan, mengizinkan kita untuk mengenal dirinya oleh kita, itulah. Ada orang yang sudah tidak berkenankan, Allah nggak berkenan lagi untuk dikenal, zatnya tidak dikenal oleh hambanya, karena ini orang sudah dimurkai. Na'udzubillah min dzalik. Bersyukur Pak. Makanya saya bilang, ya Allah, alhamdulillah. Belum lagi cerita-cerita yang lain. Wah ini panjang cerita itu, ini hanya prolog saja. Makanya yang saya pikirkan itu Pak, mohon maaf nih, bukan maksud riak Pak. Bagaimana sholat dan caranya sholat Masjid Al-Muqarrabin, jamaahnya. Ketika sholat berjamaah ini semakin hari semakin baik. Itu yang saya pikirkan, ya kan? Itu yang saya pikirkan. Ya semakin baik itu bagaimana? Ya minimal yang di sop depan itu jadi contoh lah untuk sop yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, jadi contoh yang baik, bukan jadi contoh yang tidak baik. Di antara contoh yang baik ya harus rapi, muntazimah, harus disiplin. Kenapa saya bilang minimal yang bukan jadi beban? Ini dakwah Bapak Ibu sekalian, ya. Ini saya bilang dakwah nih Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak yang di sop depan itu minimal jadi contoh yang baik. Minimal dari gerakan lah, kalau tidak ucapan, fi'liyahnya lah gitu kan. Jangan sampai menyamai, apalagi sampai mendahului imam. Itu karakter masih kecil itu Pak. Ketika kita imam itu mau di kampung, mau di kota, mau di pelosok, ketika ada anak kecilnya di masjid itu, mesti aminnya duluan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru do itu anak-anak. Udah bilang apa? Amin. Ya tapi anak-anak. Lah ini kan bapak-bapak. Masa bapak-bapak belum balik? Ya gitu kan? Bapak-bapak, sami Allah. Saya di mana-mana Pak jadi imam Pak. Di mana-mana Pak. Ya ada sebagian masjid yang sudah disiplin. Nah itu yang saya pikirkan. Terutama di saf depan ini Pak. Ya.
Wah, mentang-mentang saf depan ada yang afdol, katakan semua pengen di saf depan. Ya udah Masjid Muqarrabin bikin satu saf aja, kalau manjang sono manjang sono. Begitu kalau begitu. Kalau bahasanya begitu. Ya minimal itu, paling utama itu. Kenapa saf paling utama di depan? Ya itu. Minimal yang di depan itu menjadi contoh bagi saf-saf berikutnya. Itu loh Pak. Banyak Pak. Dan itu Masya Allah. Dan ini yang saya pikirkan. Ya mudah-mudahan, karena saya pernah baca di salah satu kitab, masjid yang ramai jamaahnya itu belum tentu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada masjid yang sepi Pak. Jamaahnya tetap ada jamaah, cuman nggak ramai gitu. Tapi ini masjid diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sering kampanye nih Bapak-bapak. Jangan terlalu qobliyah ba'diyah. Kalau mungkin qobliyah nggak nyanda nggak keburu ya. Oke lah, ba'diyahnya minimal di rumah lah, jangan dihabiskan di masjid. Saya baca masjid yang diridhoi Allah dan tidak diridhoi Allah, gara-gara itu tuh bisa juga. Dan itu dijadikan contoh oleh mu'alif itu. Ya kan? Ya, sesekali di rumah lah dipakai itu ruang tamunya. Tidak harus dibikin khusus misalnya tempat apa? Sholat. Oh, kan rumahnya orang-orang kaya itu Pak, yang gede-gede itu, yang harganya 30 miliar, yang berapa Pak? 25 miliar itu di kota wisata itu. Pasti kalau yang muslim ada musolanya Pak, tapi nggak pernah dipakai tahajud Pak. Loh iya, ini serius ini Pak. Lebih baik nggak ada itunya, bisa sholat di mana saja, di tempat ruang tamu, di kamar, sholat sunnah ya. Karena Rasulullah bilang, lau ju'ilatul ardu masjidan. Di mana saja di bumi ini dijadikan Allah tempat sujud, tapi bukan lalu kemudian dijadikan alasan untuk tidak sholat di masjid, karena alasannya di mana saja jadi masjid. Na'udzubillah min dzalik gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu yang sering saya sampaikan, yang sering saya pikirkan itu. Makanya orang itu enak nggak tahu Pak, enak nggak tahu, tetapi ya selamanya jadi nggak tahu. Yang tahu itu ruwet, orang yang tahu itu ruwet Pak. Makanya saya pikirkan ini kalau nggak saya ingatkan, ini umat Rasul yang harus diingatkan, ya kan? Banyak Pak, khawatir sia-sia jamaahnya, ya kan? Nah itu yang di depan itu minimal jadi contoh, jangan pernah nyamai imam, apalagi mendahului. Imam pun begitu Pak. Makanya kalau imam habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau yang imamnya tahu, ada yang langsung balik kanan 80 derajat 190 derajat. Ya dua-duanya lah gitu kan. Ya seperti itu. Karena menghindari kibir, boleh kayak gitu. Minimal dulu kenapa Rasulullah begitu menghadap langsung ke 80 derajat ya kan, atau 190 derajat. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak diroya, kalau nggak mustalah hadisnya jalan nggak tahu itu, ya kan? Itu menandakan sholat jamaahnya sudah usai, udah selesai. Ada yang macam-macam, nggak menghadap ke makmum setelah salam, tapi istighfarnya dikencengin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pernah dengar Pak di kampung? Itu menandakan tandanya sholat telah usai. Ya, siapa tahu masih ada yang kayak orang Badui dulu kan gitu kan, padahal sudah selesai, Rasulullah masih menghadap kiblat, dikirain masih makmum aja gitu. Nah, cerita itu lucu-lucu nanti Pak, ya udahlah, nanti kita bahas untuk topiknya ini waktu yang singkat ini. Kemarin saya sampaikan kenapa di antara hikmah puser kita ini gitu, yang sering kita lihat waktu mandi gitu ya, bahkan tidak tahu pernah Bapak bersihin, pasti jarang Bapak bersihin, ya kan? Ya kan? Makanya itu sering dibersihin juga itu. Nah itu mesti ingat orang tua itu, gitu kan? Di antaranya itu, karena dari situ pernah kita ya menghisap, mengambil saripati makanan dari darah daging ibunda kita. Makanya ini penting Pak. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalatu ummuhu kurha wa dha'atu kurha. Kemarin saya sudah serangin, dan itu
saya resume aja bahwa kenapa kita disuruh banyak berbuat baik, bahkan diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada ibu kita, diantaranya atau ayahanda kita ini termasuk ya di situ, karena wahamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Jadi proses hamil dan menyusui, melahirkan dulu ya Pak, melahirkan dulu, terus menyusui kurang lebih berapa bulan Pak? Thalathuna syahra. Makanya berapa Pak? Kalau hamil berapa sih? 9 bulan. Wis, jawaban standar orang Bukit Cengkeh. Kalau dikatakan syarat sah hamil berapa Pak? Ayo ngarang-ngarang dikit nggak apa-apa kok, nggak langsung jawab tadi 9 bulan. Kalau syarat sahnya hamil, kalau misalnya ada nih orang nikah, terus di bulan apa? September. Ini bulan mana apa ini? Bulan September. Oh, Oktober. Ada orang nikah di bulan September. Terus tiba-tiba ini Oktober, November melahirkan. Sah nggak hamilnya itu? Nah enggak, makanya saya tanya, berapa bulan syarat sahnya hamil? Ini fikih ini. Bapak-bapak harus tahu yang punya anak perempuan atau cucu perempuan atau punya istri perempuan. Berapa? 6 bulan. Seprematur-prematurnya baru sah 6 bulan. Terus syarat sahnya lamanya hamil berapa bulan Pak? Ini kan di sini standar talatuna syahro. Standar ini yang 9 bulan tadi itu, 9 bulan hamil, melahirkan, terus menyusui 30 bulan. Nah kalau syarat lamanya, tadi kan minimal, ini maksimalnya hamil berapa bulan Pak? 11. Ayo, ada lagi enggak? Ayo, ada yang ngarang-ngarang dikit enggak apa-apa gitu. Kalau ngaji sama santri saya seneng gitu. Wah, macam-macam jawabannya gitu kan. Ya, biar kelihatan enggak ngantuk maksudnya. Berapa? 11. 10. Macam-macam. Saya tanya nih. Imam Syafi'i itu dikandung ibunya berapa bulan? Ayo, saya tanya. Enggak usah malu, yang tadi bawa 11 bulan, ayo jawab. Ayo, berapa bulan? 4 tahun, Pak. Berapa bulan 4 tahun itu, Pak Agus? Nah, itu 12 kali 4. Jadi orang hamil itu bisa saja kayak ibunya Imam Syafi'i itu 4 tahun. Dan itu jadi role model fikih. Ya. Sah saja itu orang hamil sampai 4 tahun. Tapi orang Bukit Cengkeh enggak ada, saya yakin. Ini kan memang terserah Allah untuk contoh gitu kan. Seperti itu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini panduan. Ayat 15 Ayat 15 di surat Al-A'qaf ini panduan bagi kita. Bagi siapa saja yang merasa sudah hatta tablughu asyuddah syiddah ya. Kalau sudah merasa umur 4 dewasa, kalau umur 40 tahun hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Ini panduan Pak, ada 6 panduan. Barang siapa yang mengikuti 6 panduan ini, tatkala dia sudah ditunda ajalnya sampai umur 40 tahun, ya kan? Sampai dewasa asyuddah. Ya kan? Maka mengikuti 6 panduan ini, insya Allah dia akan menjadi orang yang berbahagia dunia akhirat. Itu loh. Dan ini Al-Quran serusak-rusaknya dunia Pak, serusak-rusaknya dunia. Tetaplah kita akan mengimani dan mengamalkan Al-Quran. Begitu. Fa insya Allah menjadi orang yang beruntung. Dan diantaranya yang pertama tadi, makanya sekarang itu gini Pak, banyak orang yang perempuan terutama ini, hati-hati ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT yang punya anak perempuan. Sekarang sudah banyak, ya saya yakin, semakin yakin kebenaran Al-Quran gitu kan, kauniyahnya semakin terasa. Sekarang ini semakin entah berbagai macam masalah, problem, prosedur, banyak perempuan-perempuan yang sudah enggan melahirkan, mau hamil tapi tidak melahirkan. Itu sama-sama yang tidak disuka.
Hamil tidak disuka. Loh, hamil itu tidak disukai perempuan. Jelas di tafsirnya kemarin saya baca itu. Begitu juga melahirkan. Sekarang banyak perempuan yang tidak mau melahirkan. Apa Pak? Dibedel Pak. Apa dibedel itu bahasanya? Disesar Pak. Ya, disesar itu. Dan saya banyak berinteraksi beberapa jamaah saya yang dokter Pak. Dan dokternya itu banyak yang punya gelar SPOG dan seterusnya itu. Saya sering berkonsultasi Pak. Ya, sering berkomunikasi dengan mereka. Ternyata di antaranya, Pak, maaf nih. Ini saya kasih tahu kenapa sekarang ada bisnis seperti itu. Saya bongkar nih Pak. Saya singkat aja, bongkar singkat. Tapi Bapak terserah Bapak mau menyadari atau tidak, atau Bapak Ibu mau menyadari atau tidak. Setelah keruntuhan, Bapak harus baca sejarah. Setelah keruntuhan apa? Ottoman di Turki itu. Apa itu Ottoman di Turki? Tahun berapa Pak Agus? 19? Iya, SKI-nya kemerdekaan RI aja nggak tuntas. Setelah keruntuhan kerajaan Ottoman itu, setelah keruntuhan itu, tidak satupun disiplin pendidikan, budaya, politik, keamanan yang berlandaskan Quran, termasuk kedokteran. Hari gini Pak, kita sudah langka ketika mau mengobati, yang muslim loh ini, dokter baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan banyak yang mengaku muslim, wah umur ibu tinggal 3 bulan lagi. Banyak dokter yang kayak gitu, karena memang itu. Dan sekarang langka, dokter mau mengobati orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu jarang Pak. Tapi pas saya masih nemui Pak, diantaranya dokter gigi, ada langganan saya itu. Saya senang sekali, kalau mau nyuntik, Pak Ustadz tolong nih Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran banget gitu Pak. Ya. Dan bismillah ini kalau bagi orang yang mukasyaf, mau melakukan pekerjaan apapun, termasuk makan, termasuk minum obat, apalagi yang punya asam urat, ya kan? Kalau habis minum obat agak enakan, itu kalau nggak baca bismillah potensi syiriknya tinggi itu. Dan bismillah itu mengkaburkan, mendistorsi, ya kan? Daripada kesirikan-kesirikan itu. Makanya membudayakan, nggak usah ragu-ragu Pak, nggak usah ragu-ragu menjaharkan. Jangan kayak anak saya kalau keboncong, nggak baca bismillah dalam hati bi, nah itu keboncong les namanya. Nah, iya bisa juga, tapi bagusnya dijajar Bismillahirrahmanirrahim. Itu meruntuhkan, mendistorsi kesirikan-kesirikan yang kalau kita tidak makan lapar. Seakan-akan yang memberikan jadikan kenyang itu makanan. Makanan apa Allah Pak? Yang bikin kenyang itu Allah apa makanan? Loh, nggak bisa jawab. Masih nggak jelas ini. Ini saking sudah berkaratnya ini soalnya. Kalau yang menyebabkan kenyang itu makanan. Faktanya banyak makhluk Allah yang tidak makan tetap kenyang. Bagaimanapun percayaan Bapak, kalau nggak makan mati. Kalau nggak minum haus. Dan jikalau ada kepercayaan yang menyebabkan, yang menghilangkan kehausan itu adalah air, maka Bapak udah syirik itu. Dan untuk mendistorsi kesyirikan itu dengan apa? Baca bismillah. Baik. Nah, ini diantaranya semakin menyadari ya. Minimal menyadari hingga arba'ina sanatan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Saya lanjut ini. Ya, kemarin kan kenapa kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua itu? Luar biasa kan, beberapa kajian, contoh sudah saya sampaikan. Betapa pentingnya itu Pak. Ya, kalau sekarang kita mungkin sudah tua umur 70. Pak, umur 70, 80 mungkin masih enak Pak. Makanya saya sering bilang doakan mudah-mudahan diberikan umur yang berkah. Panjang berkah. Tapi nggak mungkin Pak kayaknya kalau panjang, ya kalau berkah mungkin insya Allah. Kalau panjang nih, panjangnya mau minta berapa tahun sih Pak Agus? Pak Agus, orang yang kan pengennya nggak mau pengen tua, apalagi mati.
Coba tanya itu yang sandaran selain kepada Allah yang sebelah kanan saya ini. Nah, itu kan sudah aki-aki semua itu. Nah, itu perasaannya masih muda semua itu. Coba tanya jujur itu. Nah, iya, walaupun udah punya cucu berapa itu Pak Haji Sulaiman. Iya loh, banyak. Ini perasaannya masih lulus SMA itu. Iya, pengennya nggak pengen tua, apalagi mati. Ya kan begitu. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu pernah doa Pak, kepada Allah untuk supaya diberikan umur yang panjang. Dan itu tidak dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mengirimkan seorang yang tua renta Pak. Yang tua renta bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Ketika bertamu orang tua itu, orang ini orang tua Pak. Kalau biasalah kalau misalnya saya ke rumah Pak Agus gitu kan, disuguhkan apa yang Pak Agus punya gitu kan. Dan waktu itu Nabi Ibrahim adanya buah anggur yang sudah tua. Yang sudah apa kalau tua itu? Banget tuanya gitu Pak. Kan keluar air Pak anggur itu Pak. Keluar air Pak. Disuruhlah makan sama tamunya nih Nabi Ibrahim. Ini dalam rangka Allah mengirim jawaban doanya Nabi Ibrahim supaya diberikan umur yang panjang. Lalu kemudian dimakanlah anggur yang sudah tua ini sama orang tua ini Pak. Dimakan itu netes Pak. Netes, dimakan netes lagi gitu. Terus dikasih tisu lah kalau orang Bukit Cengkeh lagi. Dimakan lagi, netes lagi. Nah, Nabi Ibrahim lihat itu. Ya Allah, ya mohon maaf ya Allah, saya bilang doa yang tadi saya pending katanya. Saya pending. Saya nggak mau seperti dia gitu. Jadi kalau umur panjang tapi sudah tua kayak gitu, makan anggur apa? Makan anggur netes gitu, ya Pak? Ya kan? Ya nggak apa-apa, Bapak biar bayangin kalau udah tua kayak gitu. Ya kan begitu, nggak usah serius-serius amat Pak. Ini ngaji, ini hikmah. Sering ya kita baca, makanya di kitab-kitab itu sering disampaikan ya. Nah, ketika umur 40 tahun itu harus sudah memikirkan untuk dirinya. Maksudnya apa? Baik bapak-bapak atau ayahanda atau ibu-ibu, bunda semuanya mulai memikirkan dirinya. Bagaimana untuk mencari bekal yang terbaik nanti di akhirat. Begitu Pak. Jadi kalau bisa sudah selesai urusan dengan anak-anaknya. Makanya saya bilang Pak, jangan hati-hati ini Pak. Saya pesen di mana-mana nih Pak, terutama nih saudara-saudaraku yang di Bukit Cengkeh, saya bilang jangan pernah kita ini jadi orang tua. Ya, walaupun kita ini suruh berbuat baik kepada orang tua. Sekarang kita rata-rata sudah menjadi orang tua. Terus ketika mendidik anak, kita berniat supaya anak ini nanti di kemudian hari, awas nih, hati-hati ini Pak, hati-hati ini. Nanti kenapa saya bilang hati-hati? Amal bapak ibu yang sangat luar biasa tadi, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, membiayai hingga mereka dewasa, hatta tablughu asyuddah, hingga dewasa, bahkan 40 tahun. Kok kita sebagai orang tua pingin nanti di kemudian hari supaya anak ini, anak-anak yang kita rawat, yang kita hamilkan, kita kandung, kita lahirkan, kita susui, kita biayai semua fasilitasnya hingga dewasa. Kok kita punya niat setelah dewasa supaya nanti dia merawat kita sudah repot, sudah tua ini. Hati-hati Pak, niat Bapak Ibu sekalian itu bisa menghancurkan, bisa meluluh lantakkan pahala yang sangat luar biasa, terutama tadi ketika mengandung, melahirkan, menyusui, membiayai, ya membiayai bapak-bapak lah, begitu kan. Makanya kalau saya bilang, kalau ada, ini Pak, mohon maaf nih Pak, sering di rumah saya kan banyak curhat tuh bapak-bapak, ya, berbagai macam kalangan, termasuk banyak yang termasuk di antara curhat bapak-bapak ini ada yang curhat dimarahin istrinya karena, mohon maaf, lagi jobless, gitu kan, lagi jobless. Nah dimarahin, ya kalau dimarahin, betul lah saya bilang, dimarahin itu memang betul saya bilang. Mau curhat malah saya salahin Pak, saya tambahin aja sekalian.
Ya betul kalau dimarahin. Kalau saya menyalahkan istri Anda berarti saya mendukung kebatilan, saya bilang kesesatan. Kenapa? Karena memang laki-laki itu wajibnya memang harus menafkahi sesuai kemampuannya. Bukan lalu kemudian nggak mau kerja. Banyak loh Pak, banyak. Ya, orang pensiun itu nggak kerja. Kata siapa nggak kerja? Ya ada macam-macam rezekinya. Ya kan? Kalau rezeki, kalau pensiun, kalau gaji terukur, kalau rezeki tidak ada yang bisa ngukur. Baik. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara panduan yang pertama sudah kita bahas, berbuat baik kepada orang tua. Ya kan? Dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam iktibar ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan ini kan Al-Qur'an itu kata siapa, Pak? Enggak, biar belajar tafsir ini dasar ini. Di Jalalain itu kan simple tapi sangat luar biasa. Yuqaddaru wa yuqaddaru qabla qouli ta'ala. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu katanya siapa, Pak? Hah? Kata Allah kan? Kepada siapa? Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Itu kalau tekstual, berarti Allah menyembah Nabi Muhammad gitu. Iyyaka na'budu. Nah, enggak. Kalau ngantuk enggak jadi nih. Lanjut enggak ini? Kayaknya harus mikir ini. Afala tatafakkarun. Enggak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kata-kata siapa? Allah. Itu firman Allah kepada siapa? Nabi Muhammad. Berarti Nabi ya Allah menyembah itu. Ini fakta, Pak. Saya cerita. Di awal saya ke Bogor, Pak. Tahun 2003, Pak. 2003 apa 2004 lah, sekitar itulah. Saya ketemu di Jalan Pejajaran salah seorang jenderal ini kepercayaan Pak Harto, Pak. Jadi di rumahnya ini ada 40 mobil Volvo, Pak. 40 biji. Jadi di Jalan Pejajaran gede rumahnya. Kira-kira dipakai semua enggak mobil itu? 40, Pak, serius 40. Kalau yang dihasilkan, loh ini kata dia, ini cerita fakta ini. Seorang jenderal, seorang bermarga Siregar. Tapi nggak usah saya buka semuanya. Nah, di situ tuh yang dari hasil proyek apa disesuaikan platnya, Pak. Kalau dari hasil proyek BLT ya di situ BLT gitu, Pak. B sekian 10 LT gitu, Pak. Sampai segitu, Pak. Dan itu banyak yang gembes bannya itu. Karena jarang dipakai. Volvo 40 biji, Pak. Saya diajak debat masalah kul huwallahu ahad. Mana kul katakan Muhammad, mana yang ada Muhammadnya? Nggak ada. Nah, dia nggak belajar, Pak. Repot ini ngomongnya sama orang yang sudah begini nih, saya bilang. Ya kan? Ya ini, makanya saya nanya ini jangan sampai balik ini memang kata-kata Allah, tapi sudah diberikan diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Biar clear, Pak. Sama dengan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Apa maksudnya? Ya Allah, kalau sudah umur 40 tahun, ini enggak semua loh, Pak. Makanya kita bersyukur lagi-lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan. Enggak ada zat yang sebaik Allah. Kalau biar merasakan begitu, Pak, maksud saya. Ketika baca Quran itu merasakan paling tidak, iya, menyadari betul tidak ada zat yang sebaik Allah itu. Tidak ada. Makanya ini diantaranya ini. Apa katanya? Ketika tafsir ini, Imam As-Sabuni menulis di sini, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matallati. Ai qala rabbi alhammini syukran ni'matak. Nah, kan gitu kan? Maksudnya adalah mengatakan, ya Allah, berikanlah alhammani, ilham kepadaku. Ilham. Untuk selalu menjadi orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Allati an'amta biha. Allati an'amta biha.
yang engkau telah berikan nikmat-nikmatmu itu, apapun itu, alayya, kepadaku, wa ala walidayya, dan kedua orang tuaku. Makanya kalau mendoakan, saya ingat Pak, mohon maaf ini bukan riak, tahaddis bin nikmah, mertua saya almarhum laki-laki itu, kita bicarakan orang yang sudah meninggal aja Pak, jangan yang hidup. Yang sudah meninggal itu layak dipercaya kalau sudah meninggal. Ulama, termasuk ulama-ulama begitu kan. Beliau selalu berpesan kepada anak-anaknya, sering-seringlah bersedekah makanan. Sering-seringlah bersedekah makanan. Itu waktu masih hidup. Dan terakhir, sehari sebelum meninggal, wasiatnya tetap sama Pak. Sering-seringlah bersedekah makanan. Ya, kalau kita ini kan makanan ini kalau makan, makanya saya sering sampaikan, jangan meremehkan orang yang suka mentraktir orang. Iya Pak. Ya kan? Makanya saya mohon maaf nih. Saya ini kan ya mohon maaf. Kemana-mana ngaji ini. Ada orang itu, ada yang maaf, nyalamin tempel sama saya itu. Nyalamin tempel sama saya itu macam-macam. Ya kan? Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Bahkan suatu ketika ini ada orang salam tempel sama saya, nggak pakai amplop lagi. Ya mohon maaf nih, bukan masalah nilainya, 100.000 Pak. Dan saya terkenang, dan itu saya simpen betul, bawa pulang, saya sampaikan ke istri saya, Mi, ini belikan apapun, karena ini yang nyalamin tempel ke Abi tadi itu adalah orang yang saya tahu dia miskin. Kalau nggak pikir minimal miskin dia. Terus kenapa? Kan hal seperti ini sudah biasa. Bukan begitu. Ini adalah ada darahnya orang miskin di dalam darah kita, supaya kita tidak sombong ketika melihat orang-orang miskin. Sampai saya bilang begitu Pak. Ya. Kenapa? Kalau kita sedekah makanan, minuman, yang makanan minuman itu jadi saripati, darah, energi otot dan lain sebagainya. Ketika untuk ibadah, itu dia akan menjadi jariah selamanya, selama dia hidup, dan dia menjadi orang soleh luar biasa. Itu Pak, jangan meremehkan orang yang suka mentraktir orang. Ternyata itu diantaranya, kalau saya kaji sendiri gitu Pak. Ya kan? Makanya di dalam darah kita ada darah orang lain, supaya kita tidak sombong seperti itu kan. Baik. Lalu setelah yang kedua, ya kan, supaya diberikan selalu berdoa untuk kedua orang tuanya, terus diberikan ilham untuk mensyukuri nikmat. Karena ini penting Pak. Ya kan? Wa ala waliyadayhi hatta rabbayani shaghira. Yang terakhir, syukron nikmataka allati, tafsirnya qala rabbi auzini an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya diantaranya mungkin kita enggak merasakan ketulusan orang tua ketika mengasuh kita, menyayangi kita. Makanya yakinlah Pak, kalau Bapak niatnya benar lurus, insya Allah jadi anak soleh ini. Dan ketika anak soleh, otomatis tidak bakalan mengecewakan, apalagi menyakitkan hati kedua orang tua. Jangan Bapak berniat, saya akan sekolah. Loh banyak Pak, kenapa saya ngomong cerita begini? Karena ternyata banyak salah niat di antara kaum muslimin. Menyekolahkan anaknya di tempat yang prestis, bahkan mahal, dibela-belain, sampai mohon maaf, utang-utang, jual apapun yang ia punya, supaya kalau udah lulus di sekolah yang prestis, mendapatkan pekerjaan yang prestis, setelah mendapatkan pekerjaan yang prestis, mendapatkan upah atau gaji yang prestis pula. Setelah itu, supaya mereka berbalik, berkontribusi kepada orang tua yang sudah habis-habisan merawat mereka. Amal Bapak nggak ada apa-apanya, bisa jadi zong nanti di akhirat. Kalau kita didik anak itu menjadi anak yang soleh, ya kan, otomatis Pak. Karena apa? Allah yang bilang, inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Allah nanti yang akan ngurus. Jikalau kita soleh, maka Allah yang ngurus rezekinya apanya, bahkan didoakan. Makanya Pak, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Nah, terus
Kata Imam Ghazali ketika sampai kalimat ini atau sigot ini, jangan meleng nih. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, minimal di situ jangan meleng tuh, konsentrasi itu ketika salam sama Rasul. Sigot salam ini, bahkan Allah sendiri langsung yang ngajarkan. Ini salam yang paling ideal, yang paling abdul adalah ketika di assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau kita ziarah ke makbarah Rasulullah kan gitu, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ya khalilullah, ya habibullah, dan seterusnya itu. Ya gitu kan. Terus selanjutnya apa? Wassalamu alayna ibadillahis sholihin. Apa artinya wassalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin? Iya Pak. Doa yang khusyuk apa soleh dulu Pak? Walaupun kita jarang berdoa, tetapi kalau kita menjadi orang soleh, berarti kita masuk dalam jaringan itu, yang lalu kemudian ketika masuk di dalam jaringan itu, kita banyak didoakan seluruh kaum muslimin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Makanya bagaimana tetap harus soleh dulu Pak. Harus soleh dulu. Makanya saya bilang banyak doa itu, makanya kalau di hikam itu tidak boleh lebih itemnya dari menyebut sigot dalam tahiyat itu. Kalau tahiyat itu 3 kali ya jangan lebih 3 kali. Ya Allah, hari ini saya minta tambahnya rizki yang berkah 1. Ya Allah, minta mudah-mudahan kedua orang tua kami Engkau sayangi, Engkau ampuni 2, 3, terserah Pak, misalnya begitu. Nah ini salah satu adab. Bahwa ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, supaya diberikan ilham mensyukuri nikmat. Jadi gini Pak, ada di dalam Rasulullah di hadis qudsi Allah bilang di antara siksa yang berat itu di antara yang diujikan kepada kaum muslimin, di antaranya ketika sudah tidak merasa nyaman berhalawah kepada Allah, ya kan gitu kan. Itu satu. Makanya bersyukur ini penting. Kadang-kadang orang banyak lupa itu, nggak mikir Pak. Nah ini makanya sering la'allakum tashkurun. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berbahagia, orang yang ini yang merasa ridho. Ini kebalikannya tadi, siksa yang berat. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Zaqatumal iman, kata Rasulullah SAW. Zaqatumal iman man radhiya rabba wa bil islami dina. Jadi kita itu harus nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang makanya Pak, walaupun ada instruksi afatannuna ya Mu'ad gitu kan, ketika Rasulullah menegur Mu'ad ketika mengimami terlalu panjang imamnya gitu kan, imamnya terlalu panjang baca suratnya, ditegur, apakah kamu mau menebar fitnah di dalam umat ini ya Mu'ad gitu. Ditegur Rasulullah, bagaimana yang ditegur yang kepanjangan, tapi yang dibaca Al-Baqarah full Pak, full loh ini Pak, bukan potongan-potongan kayak saya tadi itu, enggak, full Al-Baqarah, Ali Imran, terus An-Nisa, begitu Pak. Terus nggak ada yang kuat lah kalau bilang. Makanya di antaranya sebaik-baik sholat itu adalah yang bacaan yang panjang Pak. Bacaan yang panjang itu, berdirinya yang panjang itu lebih baik daripada sujudnya yang panjang. Tetapi sujudnya juga nggak panjang juga enggak, berdirinya juga enggak tahu. Makanya andalan ini. Di sini makanya wa an a'mala sholihan tardo. Yang ketiga, kalau sudah umur 40 tahun itu sudah mikir untuk dirinya, amal saya ini kira-kira yang mana yang menyebabkan Allah ridho kepada saya, misalnya apa sajalah, tapi apa andalannya gitu kan. Tapi kalau melihat hadis ma'atadalaha, begitu, mata sa'ah, ketika ada orang Badui
bertanya kepada Rasul itu dengan nada nggak sopan Pak, diceritakan di riwayat hadisnya itu. Orang Badui kan mana nggak ada yang sopan, orang-orang jahil nggak ada yang sopan. Tapi karena ketidaksopanan ini dapat berkahnya. Ya. Mata saya ya Rasulullah. Saya nggak doyan makan, nggak doyan minum ya Rasulullah. Gara-gara mendengar engkau mengabarkan dahsyatnya hari kiamat. Kami nggak nyenyak tidur, kami nggak nyenyak enak makan, nggak enak minum. Engkau ini sebenarnya bagaimana? Menceritakan dahsyatnya kiamat yang menyebabkan kami seperti ini. Tapi nggak pernah ngasih kabar kapan tanggalnya, harinya, kalau perlu bulannya, tahunnya kalau perlu biar inilah gitu. Terus Rasulullah itu kan jenius, cerdas. Ama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa kata Rasulullah? Ma tadalah. Emang kalau datang apa yang kau siapkan? Kata Rasulullah. Maka qala, seorang laki-laki Badui bilang, ma tadullah ya Rasulullah. Kami enggak siap apa-apa. Kami enggak siap apa-apa. Kami ini biasa saja. Wala min katsirin sholatin wa saumin. Kami tidak mengandalkan sholat kita ya biasa-biasa aja, puasa kita ya biasa-biasa aja Rasulullah. Wala min sedekah, apalagi sedekah, mesti kalah dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan sahabat termuka lain, pasti kalah kami. Tapi uhibbullaha wa rasulah. Nah, tapi kami mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta. Sungguh engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai nanti di surga. Masya Allah. Ya kalau dengan itu ya dalil itu udah habis semua. Makanya ini hadis yang sangat heroik Pak. Ya, bagaimana riang gembiranya para sahabat, riang gembiranya para sahabat waktu itu ketika Rasulullah mau ngajar, pasti gembira. Apa yang diberikan, ajarkan apa saja itu, semua sahabat menerima dengan riang gembira. Tetapi tidak seriang gembira hari itu ketika Rasulullah SAW merilis hadis mata sa'ah ini. Modalnya dengan uhibbullaha wa rasulah. Makanya penting. Nah, wa an a'mala sholihan tardu. Wah, macam-macam. Ada yang hobinya sedekah ketika sebelum subuh memasukkan enggak tahu berapa di kenceleng masjid, enggak tahu. Wah, pokoknya saya andalannya baca Quran, andalannya selawat. Apa aja gitu. Yang menjadikan Allah ridho. Ai wa waffiqni likai la a'mala amalan sholihan yardaka anni. Pokoknya amal apa saja lah ya Allah, engkau guide kami ini, engkau guide saya ini. Umur saya udah 40 tahun, udah 50 tahun, udah 60, 70, apalagi sampai 80 tahun. Sudah ada yang 80 tahun, Pak. Pak Profesor udah berapa tahun? 80 tahun hidup dunia. Berapa? 77 ya? Ya dibalik tetap tua. Kalau 72 kan 27 gitu loh Pak. Kalau 77 tetap tua gitu. Ya kan begitu. Nah, apa? Wa a'mala sholihan tardo, amalan sholihan yardo kani. Amal apa aja lah ya Allah, yang penting engkau ridho kepadaku katanya. Wa aslih li fi dzurriyyati ay aj'al dzurriyyati wa nasli sholihin. Nah, ini salah satu kenikmatan. Tadi yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini Pak. Wa aslih li fi dzurriyyati. Yang kelima ini. Kan ada 6. Yang kelima ini. Ay aj'al, belum suruk ya? Nah, kita lanjut. Ay aj'al dzurriyyati wa nasli sholihin. Kata orang tukang maksiat, Pak, berzina itu menyenangkan. Betul. Kata orang tukang maksiat nih, berzina itu menyenangkan. Terus maksiat itu menyenangkan. Padahal itu senangnya semu. Tetapi bagi orang yang taat, bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, melihat anak cucunya sehat gitu. Apalagi anak cucunya udah mulai belajar Bismillahirrahmanirrahim, mulai belajar ya, kecil-kecil diajak ke masjid, udah belajar, nggak tahu, habis belajar Allahu Akbar, habis itu lari ya. Ada waktunya kakeknya nungging ya, misalnya sholat duhur nunggingnya sekali. Seneng nggak Pak kira-kira melihat kayak gitu Pak? Bahagia nggak Pak?
Itu kan kebahagiaan seorang yang taat. Ketika taatan itu sudah mengalahkan nikmatnya, kata orang yang berzina tadi katanya menyenangkan, tapi beda dengan menyenangkannya orang yang taat tadi. Termasuk ketika melihat hari ini Pak, banyak, Masya Allah Pak, di kepala saya ini Pak, filenya Pak, penuh Pak, penuh curhatan orang tua terhadap anaknya sejabodetabek se-Indonesia Pak, penuh Pak. Ya kan? Ceritanya macam-macam Pak. Jadi ketika, Masya Allah ya, ada ini cerita fakta lagi nih Pak, punya tanker 2 Pak. Hari ini masih ada orang. Dan bermuamalah dengan Pertamina, punya tanker 2. Punya anak 2 laki-laki, dua-duanya narkoba Pak. Apa kata ibunya? Pak Kiai, sekiranya Allah ambil semua harta saya. Kata dia di depan saya nih Pak. Tapi dikembalikan anak saya waktu dulu seperti dulu, tidak seperti sekarang. Ya kan? Saya ridho Pak, katanya. Saya ridho katanya. Saya bilang prep, gitu aja Pak. Ya. Salah kalau kebahagiaan itu nilainya di harta, saya bilang. Dan ini contohnya. Ya, oke, baik, karena ada pertanyaan ya. Yang terakhir adalah ini tubtu ilaika wa inni minal muslimi. Ya. Ini kan saya bilang tadi, di antaranya taat itu yang diridhoi Allah ya, di antaranya itu fil dzurriyyati, yang terakhir ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ai inni ya rabbi tubtu ilaika min jami'idz dzunub wa inni minal mustamsikina bil Islam. Ini tafsirnya agak panjang tapi saya singkat. Baik-baiknya diantaranya orang adalah mau bertobat, mengakui kesalahannya. Kan sering saya sampaikan, kebanyakan semuanya ini, saya yakin pasti pernah berdosa. Dan kata Rasulullah SAW, ya kan, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, kalau saya insya Allah ingat itu hadisnya, kullu bani Adam khati' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti punya potensi berbuat dosa, kesalahan, kekhilafan dan seterusnya. Tetapi sebaik-baiknya adalah orang yang salah adalah yang mau bertaubat. Begini Pak, bertaubat itu kadang-kadang kita ini kan hari ini kita salah, bertobat, besok berbuat lagi. Betul. Kadang sengaja atau tidak sengaja, mohon maaf ini, bukan ngeles, tapi besok lagi, tobat lagi, gitu kan? Makanya saya bilang, ini salah satu nikmat karunia yang Allah berikan kepada umat Rasulullah. Kalau salah, tobat. Salah lagi, tobat lagi. Jangan tobat lagi. Salah lagi. Terus, tobat. Bukan tobat lagi. Lagi, tobat. Begitu Pak, terus tobat lagi, salah lagi, tobat lagi. Cuman jangan sampai tobatnya wa idza ghar, ketika nyawa sudah di tenggorokan, tobatnya insya Allah diterima. Yakin itu Pak, harus yakin. Makanya ya sudahlah, ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan kita harus bangga kita menjadi seorang muslim. Jangan nggak pede Pak jadi seorang muslim. Apa banyak orang yang nggak pede menjadi seorang muslim? Banyak banget. Nah mungkin kita jabarkan lain waktu insya Allah, atau nanti kita resume, banyak yang mengenai belum kita bahas. Wa aslih li fi dzurriyyati, ini banyak yang belum kita bahas yang secara kekinian Pak. Terus wa inni tubtu ilaika minal muslimin, banyak bertobat, banyak istighfar dengan membaca Sayyidul Istighfar. Saya himbau kepada saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, insya Allah kita dimasukkan surga sama Rasulullah oleh Allah bareng-bareng. Kalau bisa amalkan itu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika
tata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu ulaka bidam bi fafili. Itu Pak. Ini manifest daripada ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Apa artinya Pak? Nih filosofinya. Ya Allah, bagaimanapun sebangor-bangornya, bahasa Sunda bangor Pak Haji ya. Naon teh? Bangor, sebangor-bangornya hamba, tapi hamba tetap mengakui bahwa engkau adalah Tuhan yang paling top. Nggak ada Tuhan selain engkau. Loh, begitu. Mengakui. Itu artinya Sayyidul Istighfar itu. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, wa ana abduka, wa ana ala ahdika. Saya sebeling-belingnya tetap hambamu. Sekiranya engkau nggak ciptakan aku kan nggak berbuat dosa. Kan begitu artinya itu. Kan begitu Pak. Bagaimanapun sembeling-belingnya aku, saya mengakui abu ulaka bini matika alayya. Saya hidup makan ini karena di bumimu, di langitmu, ya kan, semua dari engkau loh. Begitu loh Pak kira-kira. Nanti kita bahas secara panjang lebar ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Cukup ya? Karena waktunya nanti kita kan ngajinya ngaji bener Pak, dibacain kitab. Bukan ceramah saya nih, ngaji Pak. Kalau ceramah ngelantur kemana-mana, ini ngaji nih, ada dasarnya. Baik, mungkin itu yang kita bisa kaji, mudah-mudahan menambah hasanah ilmu kita, kesadaran kita untuk diberikan ilham kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ilham untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur, ingat jasa-jasa kedua orang tua, kemudian juga mendoakan anak-anak cucu kita menjadi anak-anak cucu yang saleh salihah, yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditanggung semuanya rezekinya, keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'fu minkum muhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.